Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kalian, serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menggali informasi teks, narasi secara lisan. Kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Ketiga, faktor-faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Nah, untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu yang pertama, sudah pasti kalian perlu mendengarkan teks dengan seksama. Kalian harus perhatikan dan menyimak dengan baik teks yang dibacakan. Kemudian, kalian catat informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, nama tokoh, tempat, dan sebab terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian, kalian bisa menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Nah, berikut di sini ada beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama, ada perjuangan rakyat Maluku, di mana pada tahun 1533 Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Baabullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun dan Portugis menyerah serta meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Kemudian ada perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyakdin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Berikutnya ada perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dan tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Berikutnya, perjuangan rakyat Bali.
Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Cilantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Nah, perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Yang terakhir ada perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanannya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerjaan. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Dan yang ketiga, ada faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Nah, itu dia tadi video pembelajaran kita hari ini. Dan tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tematik 5G halaman 24. Kalian bisa kerjakannya di buku tulis atau langsung di buku paket. Cukup sekian, dan terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.